Halo, selamat bertemu kembali. Salam sehat dan tetap semangat. Dalam video kali ini, Ibu akan membahas latihan soal-soal USBN kelas 9. Contoh soal yang pertama, A. X demikian sehingga X lebih dari atau sama dengan 3 dan kurang dari 17, X anggota bilangan ganjil. Yang B. X demikian sehingga X lebih dari 6, X kurang dari atau sama dengan 15 dan X anggota kelipatan 3. Tentukan A irisan B dan A gabungan B. Jadi yang ini irisan, yang ini gabungan. Nah, sebelum menjawab A gabungan B dan A irisan B, kita tentukan dulu anggotanya. Anggota A yang lebih dari atau sama dengan 3 tapi bilangan ganjil. Nah, 3 ikut karena ini ada tanda sama dengan. Kemudian setelah itu 5, 7, 9, kemudian 11, 13, dan 15. 17 tidak ikut ya, karena ini kurang dari. Kemudian B lebih dari 6 kurang dari atau sama dengan 15, kelipatan 3. Berarti 6 tidak ikut, 9, kemudian 12, kemudian 15, kemudian sampai 15 ya, sampai 15. Nah, yang ditanyakan adalah A irisan B yang sama di keduanya. Yang sama di keduanya yaitu 9 ada di keduanya dan 15 ada di keduanya. Itu kalau irisan. Kemudian kalau gabungan, A gabungan B, anggota A dan B digabung yaitu 3, kemudian 5, 7, 9, 11 ikut, 12, 13, dan 15. Jelas ya, antara A irisan B dan A gabungan B. Contoh soal yang kedua, hitunglah nilai X dari persamaan 7 buka kurung X min 3 plus 5 sama dengan 6X min 2 buka kurung X plus 2. Nah, pertama kita buka kurungnya dulu. 7X kemudian kita kalikan min 21 plus 5 sama dengan 6X dikurangi 2X, ini kita kalikan. Kemudian min kali plus itu min 4. Kemudian ini bisa diselesaikan dulu, 7X. Min 21 plus 6 itu min 16 sama dengan 6X dikurangi 2X itu 4X. Kemudian min 4. Di sini tulis min 4. Nah, kemudian yang mengandung X kita kumpulkan, 7X dikurangi 4X sama dengan min 4 ditambah 16. Nah, 7X dikurangi 4X adalah 3X sama dengan min 4 tambah 16 adalah 12. Maka X sama dengan 12 dibagi 3 atau X sama dengan 4. Inilah nilai X untuk soal nomor 2. Nomor 3, tentukan penyelesaian dari min 6 buka kurung X min 5 kurang dari atau sama dengan min 5X plus 5. Kita buka kurungnya dulu, kita kalikan. Min 6 kali X itu min 6X. Min kali min itu plus 30. Kurang dari atau sama dengan min 5X plus 5. Sekarang yang mengandung X kita kumpulkan. Min 6X, ini min berubah menjadi plus. Pindah ke depan, kurang dari atau sama dengan 5 min 30. Min 6X ditambah 5X sama dengan min 1X. Nah, kurang dari atau sama dengan min 25. Nah, karena koefisien X negatif, maka tanda kamu balik. X lebih dari atau sama dengan min 25 dibagi min 1. Maka X lebih dari atau sama dengan 25. Ya, jadi kalau di sini koefisien X itu negatif, tanda dibalik. Tapi kalau tidak negatif, tidak usah dibalik. Itulah jawaban untuk soal nomor 3. Contoh soal yang keempat, P banding Q 3 banding 4 dan Q banding R 5 banding 7. Tentukan nilai P banding R. Nah, kita tulis dulu P dibanding Q sama dengan 3 dibanding 4. Kemudian Q banding R, kita tulis yang sama di sini. Q banding R sama dengan 5 banding 7. Nah, kita lihat ya, yang sama tadi adalah Q. Nih, angkanya 4 dan 5. Nah, kita samakan dengan cara kita cari KPK-nya dari 4 dan 5.
KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Nah, supaya 20 berarti atas kalikan 4, bawah, saya ulangi ya, atas kalikan 5, supaya 20, bawah kalikan 4. Kita kalikan 5 semuanya, atas 15 banding 20. 5 kali 4, 20, banding 7 kali 4, 28. Jadi, kalau P banding Q banding R sama dengan 15 banding 20 banding 28. Tapi yang ditanyakan di sini adalah P banding R. Jadi P banding R 15 banding 28. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kelima. Tentukan suku ke-10 dari barisan 2, ini 2 ya, 5, 10, 17, 26. Saya tulis lagi 2, kemudian 5, kemudian 10, 17, dan 26. Karena di sini sudah ada 5 suku. Nah, bisa saja kita menggunakan rumus, tapi karena yang ditanyakan itu sedikit, suku ke-10, kita pakai cara yang mudah aja, yang cepat. Ini bertambah 3, kemudian ini bertambah 5, ini bertambah 7, nah ini bertambah 9. Nah, kalau kita lihat polanya, tambah 3, tambah 5, tambah 7, berarti yang belakang adalah tambah 11. 26 tambah 11 itu 37. Nah, baru dapat suku ke-6. Kemudian tambah 13. 13 tambah 37, 50. Baru dapat suku ke-7. Kita tambahkan 15, 65 ya. Kemudian kita tambahkan 17, berarti 82. Sudah dapat suku keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, satu lagi ditambah 19. Berapakah tambah 19? 82 tambah 19, 101. Jadi suku ke-10 sama dengan 101. Jadi kalau yang ditanyakan itu 10 ke bawah, kita bisa pakai pola seperti ini. Contoh soal yang ke-6, susunlah dalam urutan naik. Jadi kalau dalam urutan naik itu dari yang terkecil ke yang terbesar. 62%, 5/7, 0,61, dan 27/40. Nah, ini bisa berbagai cara. Bisa dijadikan persen, bisa juga ke pecahan biasa, bisa juga ke desimal. Nah, menurut Ibu, cara yang paling mudah adalah dijadikan desimal. Ini kita jadikan desimal menjadi 0,62. Kemudian ini kita jadikan desimal juga, 5 dibagi 7. Kamu bagi sendiri, 5 bagi 7, maka hasilnya 0,72. Kemudian ini 0,61. Nah, yang ini kamu bagi 27 dibagi 40, maka hasilnya 0,67. Nah, sekarang sudah kelihatan ya. Dari kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi urutan naiknya yang pertama yang ini 0,61. Setelah itu yang 62%. Kemudian setelah itu yang 27/40. Dan setelah itu yang 5/7. Inilah urutan naiknya. Saya lingkarin dulu supaya lebih jelas. Ya. Jadi bisa ya untuk soal yang ke-6. Soal yang ke-7. Jika F buka kurung X plus 5 sama dengan 3X plus 5, hitung nilai dari F12. Nah, ini kita misalkan dulu. Misal X plus 5 itu sama dengan A, maka X sama dengan A dikurangi 5. Nah, F buka kurung X plus 5 sama dengan 3X ditambah 5. Nah, misalkan kalau ini FA
berarti sama dengan, nah X-nya kita ganti 3 buka kurung A-5 ditambah 5. Jadi FA sama dengan 3A ya, 3A 3 kali min 5 min 15 tambah 5. Jadi FA sama dengan 3A min 10. Nah, FA sama dengan 3A min 10. Berapakah F12? Nah, F12 tinggal ganti 3 kali 12 dikurangi 10. Jadi F12 sama dengan 36 kurangi 10. Jadi F12 sama dengan 26. Saya lingkarin supaya lebih jelas. Jadi inilah jawaban untuk soal nomor 7. Nomor 8, jika P dan Q adalah akar-akar dari persamaan X pangkat 2 min 5X min 14 sama dengan 0. Dan P lebih dari Q, hitunglah nilai 2P plus 3Q. Nah, kita cari dulu persamaannya, akar-akarnya ya. Kita pakai pemfaktoran. Jadi suatu bilangan, kalau dikalikan itu hasilnya min 14 atau AC, kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah B atau min 5. Nah, kita bisa cari bilangan-bilangan yang kalau kita kalikan min 14, kalau dijumlahkan adalah min 5. Bilangan itu adalah 7 dan 2. Nah, tinggal kita taruh yang negatif. Nah, yang negatif adalah min 7, supaya dijumlahkan adalah min 5. Jadi bilangan itu adalah 7 dan min 2. Kita susun. Jadi X min 7, X plus 2, ini hasilnya ya. X plus 2 sama dengan 0. Berarti X min 7 sama dengan 0, atau X plus 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 7, atau X sama dengan min 2. Nah, jika P lebih dari Q, berarti P-nya yang lebih dari Q. Berarti P-nya itu yang 7, Q-nya itu yang min 2. Nah, sekarang nilai dari 2P plus 3Q. 2 kali P, 2 kali 7, ditambah 3 kali Q. 3 kali min 2 sama dengan 14 minus 6 sama dengan 8. Jadi 2P plus 3Q sama dengan 8. Jelas ya untuk soal nomor 8. Yang nomor 9, garis pelikus seberang kerucut 26 cm dan jari-jari 10 cm. Hitung volume kerucut. Jadi kalau saya gambarkan sebagian ya, begini. Ini S-nya 26, kemudian jari-jarinya di sini 10 ya. Maka kita cari tingginya dulu. Akar dari S pangkat 2 dikurangi R pangkat 2, 26 pangkat 2 dikurangi 10 pangkat 2. Akar 26 itu 676 dikurangi 100 sama dengan akar 576. Jadi sama dengan 24 cm. Nah, T-nya 24 cm, volume kerucut. Masih ingat ya rumusnya? Sepertiga luas alas kali tinggi. Dimana kalau kerucut itu luas alasnya adalah berbentuk lingkaran. Jadi pi R kuadrat T. Nah, sepertiga. Pi-nya karena di sini jari-jarinya 10, kita pakai pi-nya 3,14. Jari-jarinya 10 kali 10. Nah, tingginya 24. Kita kalikan, ini kita coret. Dapat 8, kemudian 314 kali 10 kali 10, jadi 314, jadi 3,14 kali 100 ya, 314 kali 8. Maka hasilnya 2512 cm persegi. Inilah volume kerucut. Soal nomor 10, hitunglah luas maksimum persegi panjang jika panjangnya X plus 2 cm dan lebarnya 8 min X cm. Nah,
kita cari dulu kalau luas itu panjang kali lebar. Jadi X plus 2 dikalikan 8 min X. Kita kalikan ya. X kali 8 itu 8X. X kali min X itu min X pangkat 2. Kemudian yang belakang plus 2 kali 8 itu plus 16. Plus 2 kali min X itu min 2X. Kita susun supaya yang depan itu X pangkat 2 jadi min X pangkat 2. Kemudian yang mengandung X plus 8X min 2X. Ini tidak pindah ruas, jadi tidak tidak merubah tanda. Jadi sama dengan min X pangkat 2 plus 6X plus 16. Ya, di sini A-nya sama dengan min 1, B-nya sama dengan 6, dan C-nya sama dengan 16. Nah, supaya luasnya maksimum, itu X-nya juga harus maksimum. Nah, yang ditanyakan adalah Y maksimum. Nah, Y itu rumusnya min D per 4A atau nilai diskriminan dibagi 4A. Nah, D itu B pangkat 2 min 4AC per, misalkan min-nya taruh di bawah, itu boleh. Nah, kita masukkan angkanya. B pangkat 2, B-nya berarti 6 pangkat 2, min 4, A-nya min 1, C-nya 16. Per min 4 kali min 1. Kita kalikan 36, 4 kali 16. 4 kali 16 berapa? Ditambah 64 ya, karena ini min kali min. Per min 4 kali min 1, 4. Jadi sama dengan 100 per 4. Sama dengan 25 cm persegi. Inilah luas maksimum persegi panjang tersebut. Nomor 11, perhatikan gambar berikut. Nah, tentukan nilai X. Jadi ini sejajar. Ya, ini tanda sejajar ya. Nah, antara bilangan ini dengan bilangan ini hubungannya adalah sudut luar sepihak. Nah, sudut luar sepihak itu kalau dijumlahkan 180 derajat. Jadi kalau yang sepihak, dalam sepihak, luar sepihak, itu dua sudut itu jika dijumlahkan 180 derajat. Tapi kalau dalam berseberangan, luar berseberangan, bertolak belakang, itu besarnya sama. Nah, kalau ini hubungannya adalah luar sepihak, maka kalau kita jumlahkan 180 derajat. Jadi kita jumlahkan sama dengan 180 derajat. Yang mengandung X biarkan di depan. Terus kemudian yang bilangan kita pindahkan ke belakang. Ini menjadi min 40 derajat plus 50 derajat. Nah, 3X plus 2X itu 5X. 180 kurangi 40 itu 140. 140 ditambah 50. 190 derajat. Nah, 190 derajat berarti 5X sama dengan 190 dibagi 5. Maka X sama dengan 190 dibagi 5 berapa? 38 derajat. Nah, X 38 derajat. Contoh soal nomor 12, hitunglah nilai dari 16 pangkat seperempat ditambah 125 pangkat 2 per 3 dikurangi 49 pangkat setengah. Nah, kita cari bilangan-bilangan itu supaya pangkatnya bisa dicoret. Misalkan nih 16. Kalau 16, misalkan kita mau pakai cara 4 pangkat 2 bisa. Tapi nanti kamu mengubah lagi. Nah, lebih baik 16 itu 2 pangkat 4. Supaya mudah dicoret, dikalikan seperempat. Plus 125 itu 5 pangkat 3. Nah, dikalikan 2 per 3. Dikurangi 49 itu 7 pangkat 2. Dikalikan setengah. Nah, sekarang tinggal kita mengalihkan pangkatnya. 2 pangkat 1. Karena ini 4 kali seperempat. Plus
5 pangkat 3-nya coret, 5 pangkat 2 dikurangi 7 pangkat 1. Jadi hasilnya 2 ditambah 25 kurangi 7. Kita urutkan. 2 tambah 25 27, 27 kurangi 7 adalah 20. Jadi nilai dari 16 pangkat 1/4 ditambah 125 pangkat 2/3 dikurangi 49 pangkat setengah adalah 20. Nomor 13, hitunglah nilai dari 3/2 akar 12. Nah, ini sama saja perintahnya rasionalkan ya. Jadi kita untuk merasionalkan itu bisa dikalikan dengan 2 akar 12 per 2 akar 12 kali penyebutnya bisa, tapi akarnya saja juga boleh. Per akar 12 kali akar 12. Ya, hasilnya 3 akar 12. Kemudian ini 2 akar 12 kali akar 12 berarti 2 kali 12 karena akar 12 kali akar 12 adalah 12. Nah, supaya akar 12 bisa disederhanakan lagi. Nah, akar 12 kan 2 pangkat 2 kali 3. Berarti kalau disederhanakan adalah 2 akar 3. Per yang bawah 2 kali 12 24. Tidak dikalikan dulu juga tidak masalah. Nah, 3 kali 2 itu 6. 6 bawahnya 24. Bisa kita coret ya. Jadi hasilnya 1/4 akar 3. Itulah soal nomor 13. Sekarang nomor 14. Titik M 4,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 5. Tentukan bayangannya. Masih ingat ya. Kalau misalkan A X, misalkan A, B, kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka A aksen itu hasilnya adalah A, 2B, saya ulangi, 2K min B. Ya, kita masukkan angkanya. Jadi kalau ini M, kita ganti M 4,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 5. Berarti M aksen sama dengan A-nya tetap 4, 2 kali K, K-nya min 5 dikurangi B kurangi 2. Kalau di sini min ya kurangi 2 atau menjadi plus. Ini min 2. Jadi M aksen sama dengan 4, 2 kali min 5 itu min 10. Min 10 kurangi 2 berarti min 12. Jadi bayangannya adalah 4, min 12. Contoh soal nomor 15, perhatikan gambar. Ini adalah sebuah limas. Limas dengan alas adalah persegi ya, karena ini ada tandanya. Berarti di sini 10 ya. Nah, hitung luas permukaan limas. Untuk menghitung luas permukaan limas, kita perlu mencari luas segitiga atau luas bidang tegak. Nah, luas bidang tegak kita harus cari tinggi segitiganya dulu. Nah, caranya bagaimana? Kita potong di sini atau kita buat garis putus-putus. Ini adalah separuhnya dari 10. 5, di sini 12. Nah, kita cari tinggi segitiga. Ini yang kita cari. Ini tinggi segitiga. Nah, berarti tinggi segitiga kita pakai Pitagoras, akar 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Akar 144 ditambah 5 pangkat 2 adalah 25. Jadi akar 169. Jadi tingginya adalah 13 cm. Nah, luas permukaan limas atau luas limas itu sama dengan luas alas. Luas alas ditambah, karena ini kebetulan ini adalah persegi, berarti 4 kali luas segitiga. Nah, luas alasnya, karena alasnya berbentuk persegi, jadi 10 kali 10 plus 4 kali luas segitiga setengah. Nah, segitiganya itu yang ini. Alasnya 10, tingginya adalah tinggi bidang tegak tadi yang kita cari, 13. Jadi sama dengan 100 ditambah, ini bisa dicoret ya, 2 kali 10 20, 20 kali 13 itu 260.
Maka luas limas adalah 360 cm persegi.